Mengapa kita ini ya, gua pamer. Besok gua akan nyanyi di Trans jam 10 di Coffee Vina. Guys, gua pamer. Nih nasi goreng orang kaya di sini tuh. Kawan-kawan, di dunia media sosial yang bernama TikTok, terutama yang berada di kawasan Indonesia, sedang heboh oleh kehadiran perempuan muda berusia sekira 30 tahunan yang selalu membuat sensasi dengan cara menghina netizen. Sekarang ini dia sedang berkonflik dengan keluarga artis Uya Kuya. Dengan Uya Kuya, dengan istrinya Astrid, dengan dua anaknya Nino dan Cinta. Entah apa persisnya yang mereka ributkan, tapi rupanya konflik ini sudah sedemikian tajam. Menurut Uya dan Astrid, karena si Dennis ini sudah keterlaluan, sudah membawa dua anaknya ke dalam konflik itu. Makanya Uya melabrak Dennis ke rumahnya, rumah kontrakannya sebanyak 2 kali, tapi Dennis tidak pernah menemui Uya Kuya. Padahal Dennisnya ada di rumah. Baik kawan-kawan, saya tidak hendak memperuncing konflik di antara dua kubu itu. Maka marilah kita cek bersama-sama seperti apa kesombongan si Dennis ini melalui video-videonya yang diunggah di TikTok. Check it out. Sumpah, tiap pagi, tiap bangun tidur, gue ngebatin liat ini. Kenapa like gue bisa cuma 28.000, terus begitu dislike-nya 58.000? Kenapa? Punya masalah dendam apa lu sama gue? Guys, mau pamer nih, gue kasih lihat makan malam orang kaya. Nih, tuh pakai telur, pakai cumi, pakai nasi. Guys, jadi orang kaya makannya di Mall Meva. Tuh. Kalau mau punya duit dan sukses itu harus punya karya. Karena kalau bacot doang itu pasti nggak akan ada duitnya. Lu kira kalau ngebacot tuh bukan karya? Apa namanya kalau ngebacot bukan karya? Karyo. Selamat pagi guys. Ini ngapain nih Pade? Gue bangun tidur tuh langsung sarapan. Sarapannya Meva, makan rotinya baru beli. Kalau kan sarapannya nasi dingin sisa semalam. Gue mau roti baru beli. Dagingnya guys. Guys, mau lihat nggak? Telur dadar orang kaya guys. Tuh, telur dadarnya crunchy, beda. Gue kalau makan telur dadar 3 jadi 1 guys. Kalau berapa ya? 1 ber-5 ya? Guys, gue mau pamer es krim gue sebaskom gini 300.000. Kalau es krim lo es krim apa? Guys, gue mau pamer. Gue lagi makan durian montong mahal. Kalau kan duriannya durian sisa yang nggak enak, itu yang keset, yang apa, yang keset-keset gitu yang sisa nggak enak. Pokoknya kalau punya gue enak, legit. Aku merindu, ku yakin kau tahu, tanpa batasan waktu. Tuh suara gue mah bagus, nggak kayak lu tuh, pasti suara lu kalau nyanyi sember kayak knalpot motor RX King. Gue mah beda sama lu, gue nggak pernah makan makanan sisa bekas kemarin, makanan gue baru. Lu bilang nggak pernah makan makanan sisa kemarin. Lah itu lu lupa makan bakso sampai diangetin. Gue mah seumur hidup belum pernah makan bakso sampai diangetin. Sombong itu adalah perasaan lebih dari orang lain. Lebih ini bisa berupa harta benda, kekuasaan, atau prestasi. Prestasi misalnya di bidang ilmu pengetahuan, bidang olahraga, dan lain sebagainya. Tapi sombong itu juga bisa berarti siasat atau cara. Orang hendak meraih kesuksesan dengan cara bersombong diri. Nah, rupanya Dennis ini memilih jalan ini, jalan bersiasat melalui sombong. Karena konon katanya diam-diam dia anak yang baik hati juga, suka menolong. Jadi apakah benar yang dilakukan oleh Dennis? Benar salah itu kan relatif. Tapi
rasanya apa yang dilakukan Dennis adalah contoh buruk bagi generasi muda atau generasi di bawahnya Dennis. Karena apa? Karena Dennis itu mempunyai fans yang banyak, ya, mempunyai fans yang banyak, penggemar yang banyak. Itu terlihat pada akun TikToknya yang sudah memiliki jutaan follower. Nah, padahal menurut cerita Dennis itu, ya, menurut orang-orang terdekatnya itu juga suka memberikan apa ya, semacam bonus begitu. Tapi kan masyarakat taunya Dennis itu sombong, banyak musuhnya, seperti yang terlihat di dalam video-video yang sudah kita sajikan tadi. Bagaimana ketika dia makan croissant, ya, seolah-olah dia menjadi orang kaya yang hanya dia yang mampu memakan sarapan dengan croissant itu. Atau makan apa lagi? Makan kelapa muda, yang kelapa mudanya lain dengan apa yang dimakan oleh rakyat kebanyakan seperti saya. Nah, kisah mengenai orang-orang sombong itu tentu saja ada banyak diceritakan di kitab-kitab suci, ya, di kisah-kisah lama. Kita masih ingat tentu, ya, pelajaran agama, bagaimana Fir'aun yang sombong sehingga dia memadankan dirinya dengan Tuhan. Akhirnya Fir'aun ditenggelamkan di Laut Merah ketika mengejar Musa. Nah, kemudian siapa lagi? Kaum Nabi Hud, ya, yang disebut kaum Ad, itu juga kaum yang sombong, yang membuat Tuhan murka dan tidak suka terhadap kaum Ud itu. Juga kaumnya Nabi Nuh, yang akhirnya dengan berat hati ditinggalkan oleh Nuh ketika banjir bah datang. Padahal sudah diperingatkan oleh Nabi Nuh bahwa siapa saja yang hendak selamat harus naik perahu saya. Tapi umatnya, seperti kita tahu, umatnya Nabi Nuh, termasuk mungkin istrinya, ya, bersombong diri bahwa mereka tidak percaya dengan apa yang diutarakan oleh Nuh, meskipun ucapan Nuh itu adalah mendapatkan pesan dari Tuhan. Kembali ke Dennis. Dennis ini menurut pengakuannya, mengapa dia berperilaku sombong di video-videonya, itu dia katanya mencontoh Billie Eilish. Kawan-kawan tahu Billie Eilish siapa? Billie Eilish itu adalah penyanyi Amerika asal California. Sekarang usianya baru 19 tahun. Menurut si Dennis ini, Billie Eilish ini sombong. Saya tidak tahu persis apakah sombong atau tidak Billie Eilish, tapi yang terang Billie Eilish ini adalah penyanyi muda yang berbakat luar biasa di dalam musik, sehingga sekarang dia menjadi idola. Dan setahu saya Billie Eilish itu sangat baik kepada fans-fansnya. Jadi agak berbeda sebetulnya, di mana Billie Eilish ini mempunyai prestasi yang luar biasa, memiliki talenta yang luar biasa. Sementara kita tahu Dennis setelah mengeluarkan singlenya yang berjudul Gila kalau tidak salah, itu penyanyi suaranya itu untung saja ditolong oleh teknologi. Kalau tidak, seperti kawan-kawan sebagian mungkin yang sudah menyaksikan ketika dia pamer suara di acara Kopi Viral yang ditayangkan di Trans TV tiap pagi, ya, Senin sampai Jumat apa ya, jam 10 pagi. Itu, ya maaf saja, itu kacau balau. Inul yang menjadi host di situ juga sampai garu-garu kepala. Juga siapa namanya, petugas-petugas dari Trans TV itu sangat kikuk sekali menghadapi kepercayaan diri dari Dennis yang luar biasa, namun tidak sumbut kalau bahasa Jawanya, tidak sepadan dengan kualitas suaranya. Cukup kali
Jadi kawan-kawan, begitulah manusia mencapai keinginannya itu melalui banyak jalan. Ada orang-orang yang mencapai prestasinya melalui jalan-jalan yang luhur, jalan-jalan yang baik, jalan-jalan yang menghormati sesamanya. Bagaimana di dalam olahraga, kesenian, unsur sportivitas, unsur penghargaan terhadap manusia itu diunggulkan betul. Ini berbanding terbalik dengan apa yang dilakukan oleh Dennis. Tapi apa boleh buat? Ya itulah pilihan, itu yang dipilih oleh Dennis. Dia memilih untuk bersikap sombong di dalam konten-kontennya. Semuanya berpulang kepada Dennis. Barangkali dia merasa nyaman dengan cara itu. Tetapi ingatlah juga betapa banyak orang yang tidak nyaman dengan perilaku Dennis melalui konten-kontennya itu. Lantas seperti apakah profil dari Dennis itu? Menurut saya Dennis anak muda yang pintar sebetulnya. Meskipun dia tidak lulus SMA, tapi menurut saya dia orang yang pintar. Orang yang disadari atau tidak, dia mengetahui teori-teori media, bahwa media itu menyenangi hal-hal yang unik. Nah, Dennis sadar betul untuk menjadi unik dia harus berbeda dengan yang lainnya. Nah, itulah yang diambil perbedaan itu. Dia memilih berbeda dengan yang lain dengan cara bersombong diri. Dennis hanyalah manusia kebanyakan, manusia biasa, manusia yang hendak mempertahankan hidupnya. Jadi sangat antropologis sekali. Orang mempertahankan hidupnya dengan berbagai cara. Ya masih mending Dennis lah ketika kita membandingkannya dengan para koruptor yang penuh dengan kerakusan, yang merugikan banyak orang, bahkan negara. Dennis mungkin merugikan banyak orang juga karena dia sudah memberikan contoh yang buruk tentang bagaimana menjalani hidup. Dennis juga sudah menanggung risiko itu, menanggung risiko ditertawakan. Itu kan ikut-ikutan Dennis. Kadang gak pleset gak bisa bilang R. Dennis itu gak bisa bilang R loh. Jadi dia suka mengucapkan kayak gitu. Ya, Dennis sudah menanggung akibat atau risiko atas perbuatannya itu dengan ditertawakan oleh banyak orang. Jadi ada reaction di TikTok itu yang menertawakan Dennis. Apakah Dennis kemudian ciut nyalinya? Tidak. Dennis itu selain pintar dia punya nyali ya. Nah sekarang kita hitung berapa besar sebetulnya harta yang sudah dimiliki oleh Dennis. Saya tidak tahu persis berapa banyak harta yang sudah dikumpulkan Dennis dengan siasat atau dengan cara bersombong diri melalui konten-kontennya. Tapi setahu saya dia mengendarai sebuah mobil atau sedan Mercedes, tapi ya Mercedes yang bukan Mercedes mewah. Dia mengontrak rumah di perumahan yang elit menurut dia. Dia punya bisnis florist atau bunga, ya. Dan mungkin dia banyak di-endorse oleh produk-produk tertentu. Nah, total generalnya berapa ya harta yang dimiliki saya tidak tahu persis. Tapi mungkin ini sudah menjanjikan kemewahan atau harta yang cukup bagi Dennis. Kalau tidak tentu saja sudah ditinggalkan cara-cara itu, bukan? Nah, sekarang apa pelajaran yang bisa kita petik dari fenomena Dennis ini? Rasanya masyarakat harus lebih banyak mendapatkan referensi bahwa orang sukses itu bukan hanya seperti yang diambil oleh Dennis cara-caranya. Masih banyak manusia-manusia yang sukses dengan cara-cara yang baik,
dengan cara-cara yang tidak melukai orang lain, tidak menyinggung perasaan orang lain. Banyak anak-anak muda yang sukses, sebutlah Riaritis ya, kemudian ada Halilintar, ada banyak orang yang melakukan perjuangan hidup dengan cara-cara yang baik, cara-cara yang beradab, yang tidak menyinggung perasaan orang lain. Saya Jody Yudono, salam. Pagi-pagi bikin emosi, tiap hari gue dipanggil kunti. Netizen emang sih, sumpah gue jadi makin bingung dengan semua ini.